Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-13 kepada kitab Nadham Jarud Tauhid ini. Setelah pertemuan yang lalu, kita masuk dalam sifatus salbiyah ya. Dalam sifat apa? Al-Qidam. Kita sudah selesaikan sifatul qidam, cuma mungkin masih tersisa beberapa pembahasan. Di antara pembahasan itu ialah sebenarnya qidam ini boleh tak kita mengatakan Allah itu qadim? Akan tetapi maknanya muttafaqun alaihi, yakni makna qidam dengan makna Allah tidak mempunyai awal itu muttafaqun alaihi. Cuma kita mengatakan Allah itu qadim boleh atau tidak? Di sisi Wahabi tidak boleh kita mengatakan Allah itu qadim, tidak boleh, karena memang mereka secara eksplisit tidak meyakini itu dengan makna hanya Allah yang qadim. Wahabi tidak meyakini, karena mereka meyakini ada bersama Allah itu perkara-perkara lain yang qadim. Karena itu mereka mengatakan Allah itu laisa qablahu syai'un. Iya, memang tidak ada sebelum Allah sesuatu, tapi ada bersama Allah sesuatu. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan tidak ada bersama Allah apapun, tidak ada sebelum Allah apapun, tidak ada bersama Allah apapun. Maknanya yang qadim itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang qadim selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata-kata qadim itu warada fi ba'dil ahadits. Bahkan Ibn Taimiyah pun meriwayatkan dalam beberapa kitabnya Lafdul apa namanya? Lafdul qadim. Saya menjelaskan ini di dalam Syarah Thahawiyah Rad ala Ibn Baz ketika yansur ala salah satu syurah daripada Thahawiyah, yaitu siapa? Abil Iz Al-Hanafi, yang mengatakan bahwasanya Lafdul qadim tidak boleh kita katakan Allah itu apa? Qadim. Inilah yang saya katakan, banyak sekali masail-masail akidah ini mungkin akan mempunyai peran di dalam masail-masail yang bukan daripada akidah. Mengatakan Allah itu qadim atau tidak, itu bukan masalah akidah ya. Makna qadim sabitun lillah, masalah akidah. Tapi apakah lafadz ini boleh kita itlaqkan, kita jadikan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, itu lebih dekat ke masalah fiqhiyah daripada apa? Daripada masalah aqaidiyah. Dan nanti insyaallah kita akan bahas dalam masalah apa? Waqtira'an nasmahu tauqifiyah kada sifatu dzatihil. Aywa. Insyaallah itu akan ada bait khas pasal itu. Kemudian apalagi nak saya cakap? Masalah qadim. Alal mu'tamad inda jumhurul asy'ariyah, qadim ini adalah sifat apa namanya? Qadimah. Sifat salbiyah. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya qadim itu adalah sifatun nafsiyah. Sifatun nafsiyah. Wa fi'lan dzakara apa namanya? Di dalam asal hadal kitab bahwa Umdatul Murid dzakara bahwasanya qadim sifatun nafsiyah. Kan tetapi hatta di dalam matan syarah Nasafiyah dikatakan bahwasanya ada pendapat yang mengatakan qadim itu adalah sifatun nafsiyah. Dia sama seperti wajibil wujud, sifatun nafsiyah. Kan tetapi perkara ini mardudun anhu, bahwasanya mafhum daripada qadim bukan mafhum daripada an-nafs, daripada al-wujud itu sendiri. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya qadim itu adalah sifatul makna. Dan ini kadzalika mardud. Karena kenapa? Kalau memang qadim itu adalah sifatul makna, dan setiap sifatul makna seperti iradah, qudrah, dan haya boleh disifati dengan qidam, maknanya al-iradah qadimah. Nanti qidam pun juga akan disifati dengan qidam yang lain. Akhirnya tasalsul qidam. Karena itu ulama ahli sunnah
kelihatannya jumhuruhu mengatakan al-qadim itu adalah sifatun salbiyah, walaysa sifatul makna atau sifatun nafsiyah. Sudah saya jelaskan apa itu makna sifatun salbiyah. Sifatun salbiyah adalah setiap sifat yang mafhumnya itu didahului dengan kata-kata tidak, dan walaupun sifatun salbiyah itu mafhumnya tidak, ya dulu ala salbin nakas, akan tetapi lazimuha ya dulu ala itsbatil kamalat. Kenapa Ustaz Fauzan semacam itu? Karena yang namanya perkara itu ya imma maujud ya imma ma'dum. Soalnya ya imma maujud ya imma ma'dum. Ketika dia itu salbun naqais, maknanya perkara ini ma'dumnya ini maslub, secara otomatis akan sabit apa? Diduhu, lawannya wahwa al-kamal. Kalau kita menafikan daripada Allah ketidaksempurnaan, secara otomatis maka kesempurnaan akan ada, karena perkara itu dairun bainal wujudi wal adam. Ketika kita naslubun naqais, secara otomatis kamalat akan sabit. Inilah yang saya katakan bahwasanya walaupun secara mutabaqah sifatus salbiyah itu yaslubun naqais, tapi secara iltizam dia itu itsbatun kamalat. Dan saya yadai anna hadzal mafhum huwallazi ikhtara'ahu huwallazi wasala ilaihi awalan walam yara fi kulli kitab walam yara fi ayyi kitab. Beliau katakan, saya yang pertama kali buat mafhum ini dan saya tidak pernah tengok di kitab manapun dengan jelas semacam ini, dengan jelas, walaupun secara maknanya dalam kitab-kitab yang lain sudah disebutkan. Wallahu a'lam. Jayid, saya kira mas'alatul qadim cukup sampai di sini. Kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu apa? Sifatul baqa. Kan di dalam baitnya kan apa? Fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun, Sila dibaca wa qauluhu wa kadza baqaun. Qauluhu wa kadza baqaun at-tanwinu litanwi'i wa ta'dhim. Wa kadza baqaun, kan baqaun kan ada tanwinnya kan. Tanwin ini apa? Litanwi'i wa ta'dhim. Apa itu tanwi' wa ta'dhim? Makna tanwi' adalah bakoknya Allah tidak sama seperti bakoknya kita. Itu namanya tanwi, Ustaz Fauzan. Maknanya Allah itu juga mempunyai bakok, dan manusia juga mempunyai bakok. Cuma bakoknya Allah tidak sama seperti bakoknya manusia, karena itu bakoknya Allah mu'azzam, ta'zim bakok Allah. Tanwi maknanya ada perbezaan antara bakok dan bakoknya Allah berbeza dengan bakoknya manusia. Kenapa? Karena bakoknya Allah maknanya adalah adamu akhiriyatil wujud. Bakoknya Allah maknanya tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Berbeza dengan bakoknya manusia. Bakoknya manusia atau bakoknya makhluk itu istimrarul wujud ma'a jawazil khulqil adam. Hadza huwa baqaul makhluk. Maknanya wujud Anda akan terus ada, tapi mungkin untuk tidak ada. Tapi bakoknya Allah tidak ada imkan luhukil adam, tidak ada. Hanya istimrarul wujud. Lah, bakok yang ada pada Allah itu macamnya lebih tinggi daripada bakok yang ada pada makhluk. Itulah makna ta'zim. Sepadah ya. Tanwi maknanya bakoknya Allah mukhalifun li baqail makhluk, wa ta'zim anna baqaullah a'la wa ajal daripada baqaul makhluqat. Ayo, sila dibaca. At-tanwinu litanwi'i wa ta'zim ay naw'un min anwa'il baqa'i 'azimun mithlu al-madhkur min al-wujudi wal kitami fil wujubi lahu ta'ala. Fasmul isyarati a'idun 'ala al-madhkuri min al-wujudi wal kitam wal jami'u huwal wujubu lahu ta'ala. yakni kadza baqaun, yakni dza ini kembali kepada wujub wal qidam. Ayo. Wal murad bihi fi haqqihi ta'ala, yakni apa makna al-baqa fi haqqihi ta'ala? Sila. Adamul akhiriyati lil wujud. Adamul akhiriyah lil wujud. Maknanya wujudnya Allah tidak ada akhirnya, tidak ada akhirnya. Sebenarnya sudah saya katakan bahwasanya al-baqa al-qidam wal baqa ini bisa dipahami daripada wajibil wujud. Bahkan baqa itu sendiri dipahami daripada qidam itu bisa, karena ketika Anda itu mengatakan qadim, dia Allah itu keluar daripada zona waktu. Ketika dia keluar daripada zona waktu, secara otomatis dia tidak ada awal, tidak ada akhir, karena awal dan akhir itu daripada waktu itu sendiri. Cuma karena kita ini belajar akidah, di dalam akidah itu apa? Kena tafsil. Karena khotorul jahl fi hadasyan azim. Sebab itu dia apa namanya? Dijelaskan lebih detail lagi. Ayo. Anda kalau tengok dalam kitab-kitab yang lebih tinggi macam Syarhun Nasafiyah akan disebutkan walaisa
arad, walaysa jisim, walaysa jauhar, walaysa kada. Loh, kenapa? Sebenarnya laisa kamitslihi syai'un pun sudah selesai. Tapi tetap disebutkan semacam itu karena memang stylenya di dalam akidah semacam itu. Kenapa namanya detail? Karena mungkin ada otak yang kurang settle akan memahami perkara-perkara semacam ini. Sila. Wa in syi'ta qulta adam ikhtitamil wujud. Wa dalilul baqa, sila. Dalil. Anda anak cakap tidak ada akhir bagi wujud, tidak ada khatamnya wujud. Kitab ini akan ada khatamnya, tapi wujudnya tidak ada khatamnya. Wa dalilul baqa. Wa dalilul baqa'i lahu ta'ala. Yakni dalilul baqa, Anda boleh istidlal daripada akal wan nakal, cuma di dalam baqa memang istidlalnya kena apa namanya akal. Apa istidlalnya? Annahu law jaza alaihi al-adam lastahala alaihi al-qidam. Annahu law jaza alaihi al-adam lastahala alaihi al-qidam. Dibilang kullu ma thabata qidamuh istahala alaihi adamuh. Ini adalah satu-satunya kaidah yang uqala itu sepakat. Maknanya kalau Allah itu bisa untuk tidak ada, belum tentu tidak ada ya, tapi bisa untuk tidak ada, maka dia itu pasti bukan qidam. Kenapa? Ya karena memang sesuatu yang qidam itu pasti dia itu tidak mempunyai awal, dan yang tidak mempunyai awal itu pasti wajibil wujud. Secara otomatis kalau dia wajibil wujud, dia tidak mungkin bisa tidak ada, dan tidak mungkin bisa tidak ada itu adalah makna baqa. Maknanya wujud itu maknanya wajibil wujud itu adalah zat yang tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Pas yakni al-qidam wal baqa semacam detail daripada sifat yang paling asasi, yaitu apa? Wajibil wujud. Ayo. Lima taqaddama fi kalamil musannif min qawlihi wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qatan yastahilul qidam. yakni wa kullu ma jaza alaihi al-adam, setiap perkara yang mungkin tidak ada, qat'an mustahil untuk apa namanya? Qadim. Sila. Kaifa wa qad sabaqa qariban wujubul qidami lahu ta'ala wa kullu ma thabata qidamu istahala adamuhu. Hadza huwa. Wa qad ittafaqal uqala ala hadhil qadiyah kama fil uqari alal kubra. Alal apa namanya? Alal kubra, yakni kullu ma thabata qidamuhu istahala alaihi adamuh. Tak tahu Syekh Abu Ghus itu guru saya, salah seorang guru saya, muridnya saya Said Foda. Mungkin Anda sering tengok di apa namanya? Di Facebook. Ketika saya masih belajar kitab ilmu kalam awal-awal itu, beliau mengatakan bahwasanya kullu ma thabata qidamuhu istahala alaihi adamuh, satu-satunya qadiyah di ilmu kalam yang ittafaqa alaihil uqala. Yakni fuqala ini apa? Sepakat bahwasanya qadiyah ini benar. Fiklan ya nih, karena setiap yang sabata alaihil qidam tidak mempunyai awal, pasti dia itu wajibul wujud, dan selama dia itu wajibil wujud, dia tidak mungkin akan bisa tidak ada. Kalau bisa tidak ada di masa depan, dia bukan wajibil wujud. Dan setiap yang qadim pasti itu wajibil wujud. Antara qadim dan wajibil wujud itu sangat erat sekali. Sampai sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya dua sifat ini mutaradif. Ayo. Wa urida 'alaiha adamuna fil azal fa innahu qadimun bina'an 'alal qawli bi taradufil qadim wal azal. Oke, kalau seumpamanya ma sabata qidamuhu istahala alaihi adamu, ketidakadaan kita di zaman azali. Dulu zaman azali kita kan tidak ada kan? Kemudian kita ada, maknanya ada munafi zamanil azali zala. Ujiba bahwasanya kaidah ini untuk perkara-perkara yang wujudi saja. Ketidakadaan kita di zaman azali bukan perkara yang wujudi, tapi perkara yang adami. Selama dia perkara yang adami, maka tidak masuk dalam kaidah kullu ma thabata qidamuhu istahala alaihi adamu. Ayo. Sila. فلما جاز انقطاعه بوجودنا فيما لا يزال أجيب بأن هذه القاعدة إنما هي في القديم الوجود إذ الدليل إنما قام فيه كما ذكره الإمام ابن ذكري وقال ذكري أيوة يكفي. Baca tambihun ulima mimma taqaddam anna Allah ta'ala. Ini sekarang akan cakap bahwasanya ada 4 kisim di dalam masalah qidam dan baqa. Ulima mimma taqaddam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu la awwalalah wala akhiralah. Maknanya Allah itu qadim dan bagi. Ada beberapa makhluk mungkin dia itu bagi tapi tidak qadim. La qadim wala bagi. Ada 4 kisim, tapi setiap yang qadim pasti dia itu bagi. Tidak ada yang qadim tapi tidak
baki tidak ada. Aywa. Wa anna adamana fil azali la awwala lahu wa lahu akhir. Walahu akhir, yakni la awwala lahu wa la lahu akhir. Karena adamuna fil azal tidak dikatakan dia itu qadim. Kenapa? Karena yang namanya qadim harus yang maujud la awwala laha. Ketidakadaan kita di zaman azali tidak dikatakan dia itu qadim, tapi apa? Azali. Aywa. Wa man makhluqatu falaha awwalun wa akhirun. Adapun makhlukat ada awalnya dan ada akhirnya. Wa naimul jannah wa adzabun nar lahu awal wala akhirah lahu. Nikmatnya penghuni surga dan adabnya penghuni neraka ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Sebagian ulama mengatakan jiwa manusia ada awal juga tidak ada akhirnya. Ayo. Fakullun minhuma bakin lakin syar'an la aqlan. Fakullun minhuma, yakni setiap daripada nikmat surga dan adab ahli neraka itu terus bakin. Tapi syar'an la aklan, maknanya Allah mengkhabarkan itu tidak akan fana, tidak akan hilang. Aklan kalau Allah nak menghentikan bisa-bisa saja, tidak ada masalah. Ayo. Ya annal aqla yujawizu adamahuma fal aqsamu arba'ah. Fal aqsam arba'ah, yakni yang tidak ada awal dan tidak ada akhir. Ada awal, ada akhir, ada awal, tidak ada akhir, tapi ini kena perkara yang adami. Kemudian yang ketiga, ada awal tapi tidak ada akhir. Wallahu a'lam. La yushabu bil adam. So, tengok. Apa? Fawajibun lahul wujudu wal kidam kada baqaun. Begitu pula baqo, yang mana baqo itu la yushabu bil adam. Sama di dalam masalah baqo pun Ustaz Fauzan ada 3 pendapat juga. Alal mu'tamad bahwasanya baqo ini adalah sifatun salbiyah. Ada juga beberapa pendapat yang mengatakan sama seperti qadim, bahwasanya baqo ini adalah sifatun nafsiyah. Tak silap Imam Asy'ari fi ahadi qaulaihi bahwasanya baqo itu adalah sifatul Nafsiyah. makna, sifatul makna. Tapi ini laisa qawiyan. Mungkin nakalnya Anil Asy'ari laisa daqiqan, yakni apa yang dikatakan yang dimaksud oleh Asy'ari bukan sifatul makna, maknanya iradah itu bagiyah, maknanya qama alal makna, akhirnya kan sifat mempunyai sifat, dan ini pun akan mustahil seperti yang terjadi di dalam qadim. Maknanya kalau seumpamanya setiap sifatul makna seperti al-iradah mempunyai, maksudnya qaim dalam iradah ini baqo, yang mana baqo ini juga sifatul makna. Nanti baqo pun juga akan bisa qaim sifat lagi. Akhirnya baqo pun mempunyai baqo yang pertama mempunyai baqo yang kedua. Baqo yang kedua juga sifat makna, dia juga perlu Sifat. baqo juga. Akhirnya terus tasalsal ila mala nihaya. Karena itu dalam kitab-kitab yang tinggi dikatakan bahwasanya as-sifat baqiyatun bi baqoi nafsi sifah. Tidak memerlukan perkara yang lain untuk dia itu baqiyah. Kita ungkapkan dalam kitab-kitab yang lebih simpel dengan makna apa? Sifatun salbiyah. Sifatun salbiyah. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad inda jumhuri ahli sunnah. Aywa. Kada baqaun la yushabu bil adam, bahwasanya baqoknya Allah li idhamihi, karena apa namanya adimnya baqoknya Allah itu la yushabu. Makna la yushabu la yakhtalitu bil adam. Maknanya baqoknya Allah tidak ada sedikit pun yang yakhtalit bil adam, berbeza dengan baqoknya kita. Baqoknya kita itu mukhtalitun bil adam. Suf tengok. Ada fi ghayati dikkasuf. Kita, kan sudah saya katakan di awal-awal kelas ini bahwasanya baqoknya manusia itu istimrarul wujud ma'a jawazil hukil adam. Kita terus ada walaupun keberadaan kita itu mungkin untuk kedepannya tidak ada. Bagaimana semacam itu? Karena keberadaan kita, di dalam keberadaan kita itu mix dengan ketidakadaan. Karena keberadaan kita itu terus dengan apa namanya, dengan suplai arad daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya arad sekarang ada kemudian tidak ada, atau lebih dikenal dengan nama al-arad la yabqa zamanan. La yabqa zamanan. Maknanya baqauna mukhtalitun bil adam. yakni nahnu fi ghayatil iftikar wa fi ghayati dhillah. Kita ini hina sekali. Keberadaan kita pun terus bercampur dengan apa namanya ketidakadaan. Anda tengok ya nih. Setiap kita itu tidur,
atau satu hari itu sel-sel kita akan hilang, kemudian akan tercipta lagi lebih sedikit daripada yang awal. Kenapa? Karena memang kita sebagai manusia akan terus kehilangan beberapa kesehatan kita semakin kita semakin kita tua. Kenapa? Li'anna baqauna mumtazijun wa musyabun bil adam. Yakni hadza qada'ullah wa qudratuh. Atau sunnatullah hakada. Ayo, sila. La yushabu bil adam ay la yukhalatu la yakhlutu la yukhlatu bil adam wal murad min dzalika wal muradu min dzalika annahu la yalhaquhu adam. Maknanya adalah bakoknya Allah tidak akan disusul oleh ketidakadaan. Bisa kata-kata yukhlat bisa maknanya tidak disusul, bisa juga dikatakan bahwasanya baqaullah tidak mumtazijun bil adam. Tidak semacam kita itu asna baqauna mumtazijun bil adam dan akan tidak ada. Ayo. Lianna haqiqatal mukhalatah taqtadil ijtima'. Hadza huwa lianna haqiqatal mukhalatah taqtadil apa? Ijtima'. Ayo, karena keberadaan kita akan terus ada dengan menghabiskan energi. Kita ini ada, tapi keberadaan kita akan memakan energi. Kemudian energi ini akan ada kembali, kemudian hilang, kemudian ada, yakni baqauna mukhtalitun bil adam. Ayo. Wal baqa la ijtami'u ma'al adam illa an yuqaddara mudhafun la yushabu bi jawazil adam wa hiya ma'nal butlan fi qauli labid. Atau yakni la yushabu bi jawazil adam. Maknanya bakoknya kita tidak tercampur dengan mungkin ketidakadaan. Ini pun makna yang benar. Makna yang saya katakan pun juga makna yang benar. Maknanya baqauna yastafrihu syai'an. Hadza huwa. Ayo. Ala Labid ini sebuah syair. Dulu itu dia itu penyair jahiliyah, kemudian masuk Islam. Penyair jahiliyah yang pandai ya. Nih, dulu itu ketika penyair jahiliyah itu lomba-lomba syair. Yang menang itu syairnya digantung di Ka'bah. Kelihatannya Labid ini termasuk juara-juara syair pada zamannya, dan syairnya itu pernah digantung di Ka'bah. Ketika dia masuk Islam, di depannya Rasulullah mengatakan syair. Apa itu? Ala, sila. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dibilang yang pertama, dibilang syair ini, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Setiap sesuatu yang selain Allah itu perkara yang batil karena akan tidak ada. Sodakta. Syatr baitu tsani wa kullu na'imin la mahalata zailu. Kadibta. Kadibta yakni setiap nikmat pasti akan hilang. Tidak, nikmatnya surga tidak akan hilang. Setiap perkara selain Allah itu akan hilang, benar. Setiap nikmat akan hilang, salah. Tak benar. Walaupun ditakwilkan ai min naimid dunia. Iya, nikmatnya dunia memang akan hilang. Tidak ada, kaya akan hilang, sehat akan hilang, apalagi kuat hilang. Sekarang entah boleh badminton. Umur 90 tahun tak akan boleh badminton lagi. Anta dibuat badminton. Kama yadullu alaihi baqiyatul qasidah fala yadullu alaihi na'imul jinan. Wahtarazal musannifu bidzalika min baqaina fa innahu yushabu bil adab. Yakni daripada kada baqaun la yushabu bil adam, yakni musannif ingin yahtaris daripada baqo yang ada pada manusia, yang mana bakoknya manusia itu yahtalitu bil adam. Kenapa? Karena bakoknya kita itu baqaun zamani. Berbeza bakoknya Allah, baqaun dzati. Apa itu baqaun dzati? Allah itu bakin karena memang zatnya yaktadil baqo. Kita tidak, bakok kita itu terpulang kepada apa? Zaman. Maknanya ada unsur zaman di dalam bakoknya kita. Bakoknya Allah tidak ada unsur zamani karena memang dari awal saya katakan bahwasanya Allah itu keluar daripada zona waktu, sedangkan kita di dalam zona waktu. Maknanya bakouna zamani. Selama bakoknya itu zamani, pasti ada awal, pasti ada akhir. Yakni di sini disebutkan tentang definisi zaman. Banyak ya definisi zaman itu, cuma saya akan jelaskan sekejap ya. Zaman adalah muqaranatu mutajaddidin mauhum li mutajaddidin maklum izalatan li ibham.
Ini kena saya jelaskan sedikit ya, karena ini pelajaran biasanya saya jelaskan di dalam fanhas namanya makwat, karena ada beberapa pendapat pasal zaman. Cuma ahli sunnah ambil pendapat ini. Muqaranah mutajaddidin mauhum li mutajaddidin maklum izalatan li ibhamihi. Apa muqaranah itu Ustaz Fauzul? Seiring, Pak. Keseiringan atau kebersamaan sesuatu yang mutajaddid, yang terus terbaharui, Ustaz? Peristiwa. Hah? Peristiwa yang apa? Yang terjadi. Mutajaddid ini sifat, ya ada fa'il dan ada sifatnya. Peristiwa itu hanya isim saja. Sifatnya mana? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang terus ada, yang terus terulang. Aywa, yang terus terulang. Dan terus terulang ini kita tidak tahu bila. Contohnya, saya cakap kepada Ustadz Fauzul. Ustadz Fauzul tanya kepada saya, kapan Fauzan datang? Datangnya Fauzan itu terus terjadi. Datang, tak datang, terus semacam itu. Untuk mengetahui kedatangan yang terus terulang, dan saya tidak mengetahui kapan waktunya, saya menisbatkan kedatangan yang terus terulang ini dengan perkara lain yang terus terulang, dan saya mengetahuinya. Apa itu? Terbitnya matahari. Terbitnya matahari, perkara yang terus terulang, kan? Dan saya mengetahuinya bila saya akan cakap, Fauzan datang ketika terbitnya matahari. Kenapa saya mengatakan semacam itu? Untuk mengetahui waktu kedatangan Fauzan yang tidak Anda ketahui. Itulah hakikat daripada waktu. Jadi hanya semacam perbandingan saja. Perbandingan sesuatu yang tidak Anda ketahui dengan sesuatu yang Anda ketahui. Untuk apa? Untuk mengetahui sesuatu yang tidak Anda ketahui. Dan yang namanya perbandingan bukan sesuatu yang real. Yang ada hanya kedatangan Fauzan, dan yang ada hanya terbitnya matahari. Perbandingan ini tidak ada. Saya nak studi banding. Apa studi banding? Tidak ada sih banding itu. Realnya tidak ada. Yang ada sekolah Anda dan sekolah orang lain. Kemudian Anda membandingkannya. Pas. Perbandingan ini apa? Bukan sesuatu yang real, itu hanya nisbah saja. Karena itu ahli sunnah mengatakan waktu bukan perkara yang hakiki. Dia hanya nisbah, dan nisbah bukan perkara yang hakiki. Ketika Anda melihat definisi ini, mutajaddid, makna mutajaddid sesuatu yang terus terulang. Yang namanya terulang dulu tidak ada, kemudian terulang, kan? Datang daripada tidak datang. Tidak mungkin seseorang itu terus ada, saya cakap dia datang loh. Yang namanya datang itu, apakah Fauzan sudah datang? Saya tanya semacam itu. Benar pertanyaan saya. Kalau sebelumnya Fauzan tidak datang, baru saya cakap Fauzan datang. Kalau Fauzan dari awal sudah ada di rumah saya tidak boleh cakap Fauzan datang. Betul apa tidak? Fauzan masuk rumah, macam mana? Tidak mungkin dikatakan Fauzan itu masuk rumah kecuali dia di luar kemudian masuk. Kalau dari awal dia di dalam, apakah boleh saya cakap Fauzan masuk rumah? Kan tidak boleh. Selama yang namanya mutajaddid itu terulang-ulang dari ketidakada kemudian terjadi, tidak ada lagi kemudian terjadi, karena itu Allah tidak bisa masuk mutajaddid. Allah tidak bisa untuk masuk waktu. Kenapa? Karena yang namanya waktu itu ada setelah keberadaan Allah. Dulu ketika ada Allah, sebelum adanya alam semesta ini, tidak ada perulangan, tidak ada. Tidak ada perubahan sama sekali. Karena itu, salah kalau Anda tanya bila Allah ada. Salah. Karena waktu itu ada bersama adanya dunia. Karena ketika adanya dunia akan ada pengulangan terus. Terbit matahari, tenggelam matahari, bulan-bulan purnama, kemudian sabit, terulang lagi semacam itu. Sebelum adanya alam semesta, apakah mungkin terulang? Oh, Allah dulu qadir, kemudian tidak, kemudian qadir, kemudian tidak, kemudian qadir. Apakah semacam itu? Kan tidak. Allah mundul kidam qadirun, dan tidak terulang sama sekali. Maknanya qudratullah dan iradahnya Allah maujudun mundul azal wala yataghayyar. Selama dia tidak yataghayyar, maknanya Allah keluar daripada zona waktu. Karena waktu itu adalah sesuatu yang terus
berulang dan terus berubah. Dan yang namanya waktu di dalam ahli sunnah hanya perbandingan perubahan yang tidak Anda ketahui dengan perubahan yang Anda ketahui untuk mengetahui perubahan yang tidak Anda ketahui tersebut. Karena inilah Allah tidak masuk zona waktu, karena sebelum adanya alam semesta tidak ada perubahan sama sekali. Wallahu a'lam. Dan sila, inilah makna apa namanya sifatul baqa. Wa annahu, sekarang kita akan masuk sifat yang setelahnya, yang ini sedikit-sedikit panjang, yaitu apa? Mukhalafatun lil hawadis. Sila. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidam. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal qidamu. Wa annahu mukhalifun. Mukhalifun khobar daripada apa? Annahu. Wa annahu mukhalifun. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun. Bahwasanya annahu Allah Subhanahu wa taala mukhalifun. Berbeza lima yanalul adamu dengan perkara-perkara yang bisa untuk yalhaquhul adam. Dawaman ibtidaan, dawaman mustakbalan. Bahwasanya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan perkara-perkara yang bisa untuk tidak ada. Apa perkara yang bisa untuk tidak ada, Ustaz Fauzul? Makhlukat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhlukat. Apa dalilnya Allah itu berbeda dengan makhlukat? Burhanu hadza qidamu. Bahwasanya bukti Allah itu mukhalifun dengan makhlukat adalah Allah itu qidam. Maknanya dalilul mukhalafah lil hawadits huwa ainuhu dalilul qidam. Subhanallah. Memang bednya sikit-sikit apa namanya? Pelik kan? Sikit-sikit pelik. Wa annahu mukhalifun. Mukhalifun ini khobar daripada apa? Annahu yakni. Wa annallaha ta'ala mukhalifun lima yanalul adamu. Hakadha yakni. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan perkara-perkara yang bisa tidak ada. Dengan makna lain, Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluknya. Jiddan, mumtaz jiddan. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Saya berkali-kali saya jelaskan tentang ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi akan saya ulangi lagi pasal ini karena ada masail-masail penting yang ternyata laisa kamitslihi syai'un itu lebih dalam daripada apa yang saya kira ya nih. Tadi saya murojaah sebelum saya kelas ini, saya murojaah Tafsir Razi di dalam bagaimana Imam Razi itu yuqarrir ayat ini, dan ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengkritik Ibn Khuzaimah Sahihul Hadits ya, ini Sahih Ibn Khuzaimah itu, dan ibaratnya sikit-sikit kasar ya nih. Wa anna hadzal miskin. Saya tak berani itu ulama-ulama besar ya nih. Karena apa ya? Ibnu Khuzaimah ini, beliau ini bukan ulama kalam. Beliau adalah ulama hadis. Kemudian beliau berbicara di dalam perkara-perkara yang tidak berkenaan dengan fannya beliau. Akhirnya banyak salahnya. Banyak apa namanya? Banyak salahnya. Nuhawil, saya akan jelaskan dulu apa itu makna mukhalafah lil hawadits. Idza baqiya lana waktun naqra nas daripada apa namanya? Tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Karena saya kena selesaikan minimal hari ini, kena selesaikan apa? Mukhalafatun lil hawadits. Jadi yang akan datang kita bisa masuk qiyamuhu bi nafsihi. Jiddan. Sila dibaca wal mukhalafah lima dzukir di dalam kalamnya Bajuri. Wal mukhalafatu lima dzukir ibaratun an salbil jirmiyyati wal aradiyyati wal kulliyati wal juz'iyyah. Bahwasanya mukhalafah yang disebutkan di dalam bait itu adalah sebuah ibarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan jirim dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan arad. Apa itu jirim? Jirim itu adalah sesuatu yang mempunyai panjang, lebar dan dalam. Itu namanya jirim. Jisim yang mempunyai panjang atau lebar atau dalam. Tapi kalau jirim yang mempunyai ketiganya, yang tidak mempunyai panjang, lebar atau dalam, itu namanya jauhar
fard. Itu namanya jauhar fard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai panjang dan tidak mempunyai lebar dan tidak mempunyai dalam. Dan Allah itu bukan arad. Apa itu arad? Arad adalah sesuatu yang qaim di dalam jirim. Allah punya sifat tapi sifatnya bukan arad. Ayo. Wal kulliyah wal juz'iyah. Allah itu tidak kulliyah. Makna kulliyah ini Allah tidak terdiri daripada beberapa bagian. Dan Allah tidak mempunyai sebagian. Ayo. Walawazimuha anhu ta'ala. Dan lawazim daripada kulliyah dan juz'iyah dan jirmiyah dan aradiyah. Falazimul jirmiyah at-tahayyus. Ketika kita mengatakan Allah ini mempunyai panjang, lebar dan dalam, maknanya Allah mempunyai tempat, tahayyus, bertempat. Ayo. Walazimul aradiyah al-qiyamu bil ghair. Al-qiyamu bil ghair. Al-qiyam bil ghair maknanya Allah memerlukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sila Walazimul kulliyati al-kibaru. Walazimul kulliyah al-kibaru. Dan lazim kulliyah adalah besar. Loh, macam mana Habib? Kita kan setiap hari kan mengatakan Allahu Akbar. Allah itu maha besar loh. Iya. Makna besar di sini bukan besar size, bukan. Apa itu size? Size itu kalau Anda mengatakan, apa size Anda? Saya S, saya M, saya L, saya XL. Itu namanya apa? Size. Apakah Allah mempunyai size sama seperti kita mempunyai size? Tidak. Karena kalau Allah mempunyai size, maknanya Allah itu punya panjang, lebar, dan dalam. Terus apa makna Allahu Akbar ini? Maknanya derajat Allah tidak ada yang mengalahkannya. Atau Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada dibayangkan oleh ukul kita. Dan itulah makna ma khatara bibalik fahuwa halik wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di dalam otak Anda itu adalah perkara-perkara yang makhlukat, perkara-perkara yang mungkin untuk hancur. Halik, yakni halikun fil mustaqbal. Karena manusia itu bisa membayangkan sesuatu kalau dia itu pernah mengetahuinya dengan salah satu panca indera. Anda bisa membayangkan laba-laba kalau Anda pernah melihat laba-laba, dan Anda tidak pernah melihat Allah sama sekali. Maknanya apapun yang Anda bayangkan di otak Anda, confirm itu bukan Allah. Karena apapun yang Anda bayangkan itu halikun. Makna halikun bisa untuk hancur. Dan Allah Subhanahu wa taala bakin. Walaysa halik wala fanin. Wallahu laisa kadzalik. Wallahu a'lam. Ayo. Walazimul juz'iyyati as-sighar ila ghairi dzalika. Fa idza alqa syaitan. Idza alqa syaitanu fi dhihnika annahu idza lam yakunil maula jirman wala aradan wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu wa kul fi raddi dzalika la ya'lamullaha illallah. Jadi kalau sahabatnya syaitan itu membuat Anda waswasah. Loh, kalau Allah itu bukan jirim, bukan arad, bukan kul wala juz'u. Terus Allah itu apa? Kita tidak tahu. Kita tidak mengetahui hakikat Allah. Lah, memang itu adalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Yang mana madzhab ahli sunnah wal jamaah itu intinya kita tidak mengetahui hakikat Allah. Kita hanya mengetahui beberapa sifat yang diizinkan oleh Allah untuk kita ketahui, dan beberapa sifat itu cukup untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita cukup untuk memahami agama ini, hanya mengetahui sifat-sifat yang diizinkan oleh Allah untuk kita mengetahuinya. Itu saja. Hakikatnya Allah tidak ada kena-mengena dengan agama ini. Maknanya memang Anda tidak akan bisa untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un ini fi ghayatil ahammiyah. Ada beberapa pendapat. Nanti saya akan tekan pendapatnya Asy'ari dulu. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa ka mitslihi syai'un. Kata-kata ini Imam Razi radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling dahsyat, yang paling baligh. Apa baligh itu? Anta orang Malaysia, macam mana tak tahu. Ayat yang paling hebat, yang paling bagus untuk menafikan bahwasanya antara Allah dan makhluk, ternafikan di dalamnya itu tidak ada sedikit pun apa? Mumatsalah.
mumatsalah sama sekali. Jadi dan loh, di sini ada kata-kata apa? Laisa yang maknanya tidak. Ada maknanya ka yang namanya seperti. Ada yang namanya apa? Mithil. Aywa. Apa itu mithil? Sofrema. Apa itu mithil? Mithil di dalam bahasa Arab, yakni ahli sunnah mengatakan al-mithlu atau al-mithlan. Apa saya tulis di sini? Tadi saya tulis apa itu mithil. Al-mithil itu adalah sesuatu yang sama di dalam hakikoh wal mahiyah. Yakni ini adalah pendapat al-mu'tamad ya. Ma tamathala fil hakikoh atau awil mahiyah. Hadha huwa alladhani yaqumu kullu wahidin maqamal akhar fi haqiqatihi wa mahiyatihi. Hadha huwa ta'rifnya Imam Razi yang saya ambil daripada Mafatihul Ghaib. Alladhani yaqumu kullu wahidin minhuma maqamal akhar. Maknanya mithlan itu adalah dua perkara, satu sama lain bisa menggantikannya. Makna kenapa? Karena hakikatnya daripada dua perkara ini sama. Contohnya Saddam dan Fauzul. Saddam dan Fauzul ini mithlan. Kenapa? Karena ketika Saddam tidak ada, Fauzul bisa menggantikannya. Begitu pula ketika Fauzul tidak ada, Saddam bisa menggantikannya. Itu adalah apa? Mithlan. Sebagian definisi lagi mengatakan bahwasanya yang namanya mithlan ini adalah dua perkara yang sama di dalam sifatud dzatiyah. Hakikatnya sama dan lawazim sifatnya, lawazim hakikatnya itu juga sama. Itu adalah mithlan. Dengan kata lain, mithlan adalah dua perkara yang sama 100%. Hakikatnya apa? Sama 100%. Itu adalah apa? Mithlan. Di dalam bahasa Arab, kalau kita itu nak menyamakan seseorang, yang paling best kita mengatakan apa? Kita menjadikan seperti mubtada dan khobar. Zaidun, mana tadi saya? Namanya sangat besar sekali. Tingkat kesamaannya tidak terlampau besar. Anta cakap Zaidun mithlu Asad. Zaidun bukan singa, akan tetapi seperti singa. Maknanya tingkat kesamaannya tidak sekuat Zaidun Asadun. Tidak terlampau mirip, di bawahnya mithlu Asad, Anda cakap Zaidun ka mithli Asad. Dia tidak seperti singa, tapi seperti yang seperti singa. Kalau Anda, yakni ketika persamaan antara Zaidun dan Asad sangat besar, Anda cakap Zaidun Asad. Tidak terlampau besar, Zaidun mislu Asad. Di bawahnya lagi Zaidun kamithli Asad. Untuk menafikan persamaan, Anta balik. Yang paling kuat untuk menafikan persamaan antara Zaidun dan Asad, Zaidun laisa kamithli Asad. Laisa kamithli Asad. Jangankan seperti singa, seperti singa saja tidak sama Zaid itu. Kemudian ketidaksamaannya lebih sedikit lagi. Zaidun laisa mithlu Asad. Zaidun tidak mirip seperti Asad. Maknanya tingkat ketidaksamaan antara Zaid dan Asad tidak setinggi Zaidun laisa kamithli Asad. Kemudian di bawahnya lagi Zaidun laisa Asadan.
Zaidun memang berani, tapi masih tidak sampai derajat selevel apa namanya? Singa. Nah, ini adalah cara bagaimana kita itu di dalam bahasa Arab untuk menafikan ketidaksamaan. Tengok, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan ketidaksamaan antara dirinya dan makhluknya. Syai'un itu ya. Syai'un itu di dalam bahasa Arab maknanya segala sesuatu yang mewujud. Syai'un maknanya satu daripada dua. Al-mawjud atau al-madhkur. Bisa. Itu syai'un. Sesuatu yang ada itu adalah mawjud. Karena itu kan Allah bisa dikatakan Allah itu syai'un, bisa. Kul ma akbaru syai'in kulillah. Allah pun dikatakan apa? Syai', karena Allah ada sesuatu yang mewujud. Dan mungkin saya pada qalil anna syai'a huwal mawjudu. Ada lagi yang mengatakan asyai'u huwa al-madhkur, makna madhkur yang bisa disebutkan walaupun dia tidak ada. Dikatakan juga dia itu apa? Syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa sedikit pun dengan sesuatu yang ada selain Allah. Kan belajar yang namanya serupa kan kena dua perkara yang berbeza kan. Saya tidak mungkin saya serupa dengan diri saya. Hadza kalam la makna lahu. Kata-kata serupa atau sama memerlukan apa namanya? Memerlukan dua hal. Saya serupa dengan apa? Dengan apa saya serupa? Lah, karena itu laisa kamitslihi syai'un, maknanya ada sesuatu selain Allah. Apakah mungkin sesuatu selain Allah itu sama seperti Allah? Tidak. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya ada sesuatu selain Allah. Apa namanya mazhab yang mengatakan yang ada itu hanya Allah? Salah. Yakni secara implisit menafikan mazhab wahdatul wujud. Karena menurut mazhab wahdatul wujud selain Allah tidak ada. Di sini kata-kata mithil menunjukkan ada sesuatu selain Allah. Masalahnya, apakah sesuatu selain Allah itu sama seperti Allah? Dia tidak sama. Oke, tidak sama. Tingkat ketidaksamaannya semacam apa? Apakah tingkat yang paling atas, tingkat pertengahan, atau tingkat yang paling bawah? Ahli sunnah mengatakan ada sesuatu selain Allah, tapi tingkat kesamaan sesuatu itu dengan Allah tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalaupun memang ada kesamaan, itu hanya daripada lafadz saja. Macam mana itu Habib? Kita mengatakan Saddam mawjud. Saddam Allah mawjud. Loh, sama-sama mawjudnya kan? Dan ini adalah jumlah mufidah. Anda pun juga bisa mengatakan Allah qadir. Saddam juga qadir. Allah alim. Saddam juga alim. Sama kan? Lafadz ini yang sama hanya apa namanya? Lafadznya saja. Tapi maknanya tidak sama. Qadirnya Saddam tidak sama dengan qadirnya Allah. Alimnya Saddam tidak sama dengan alimnya Allah. Mawjudnya Saddam tidak sama dengan mawjudnya Allah. Loh, kalau memang itu tidak sama, kenapa kok lafadznya itu sama? Loh, lafadznya sama dan maknanya tidak sama karena kita tidak menemukan lafadz yang sesuai untuk mengungkapkan makna yang ada di dalam Saddam. Contohnya kata-kata alim. Ilimnya Saddam adalah sebuah makna yang mana ilimnya itu bisa untuk mengungkap sesuatu. Mengungkap itu sama dengan sedikit. Bukan sedikit, maksudnya apa yang ada di dalam lazim sifatnya Allah. Ilimnya Allah juga mengungkap. Ilimnya Saddam juga mengungkap. Tapi hakikat daripada sifat ilim yang ada di Allah tidak sama dengan hakikat sifat ilim yang ada pada Saddam. Walaupun lazimnya itu sama. Sama-sama iktisyafnya. Cuma karena hakikatnya sama, level iktisyafnya tidak sama. Hakikatnya tidak sama, level iktisyafnya tidak
Tidak sama. Apa yang bisa diketahui dengan ilmunya Allah tidak bisa diketahui dengan ilmunya Saddam. Karena sama-sama iktisyaf, sama-sama membuka, dinamakan dengan nama yang sama. Bas, yang sama hanya lafadznya saja yang tidak diperbolehkan. Kalau yang sama itu hakikatnya. Kenapa kok tidak boleh hakikatnya itu antara Allah dan yang lainnya itu sama? Kalau seumpamanya antara Allah dan yang lainnya itu sama, contohnya selain Allah ya, kan banyak selain Allah ya. Saya cakap Saddam. Kalau ada persamaan antara Allah dan Saddam di dalam perkara yang wujudi, bukan hanya di dalam lafadz, akan menjadi sebuah masalah dan musibah. Apa masalahnya? Ya imma Saddam kan hadis, ya imma Allah itu menjadi hadis, ya imma Saddam itu menjadi qadim. Kenapa? Karena Allah sama dengan Saddam, dan Saddam adalah perkara yang hadis, maka Allah pun perkara yang hadis. Allah atau Saddam sama dengan Allah. Allah perkara yang qadim, Saddam pun sama dengan Allah. Saddam pun juga perkara yang qadim. Kenapa? Karena al-mutamathilan lahuma nafsul ahkam. Karena perkara yang mutamasil, hukumnya itu apa? Sama. Hukumnya itu sama. Jayyid jiddan, mumtaz. Kemudian sebagian ulama mentafsirkan ayat ini, ini saya hapus ya. Jadi, ini saya hapus. Di dalam ayat ini, sebagian ulama ini mengatakan bahwasanya ada Allah satu. Yang kedua, mithlullah, yang mirip seperti Allah, yang sama seperti Allah. Yang nomor 3, mithlillah, yang sama dengan yang sama dengan Allah. Apa? Saya mirip dengan Fauzul, Fauzul mirip dengan Fauzan. Maknanya Fauzan ini mirip dengan yang mirip saya. Contohnya mithlullah ini Saddam. Yang seperti Saddam, Fauzul. Maknanya Fauzul adalah seperti Saddam. Yang Saddam seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menafikan yang seperti Allah. Kan seperti kan? Ana kazaidun. Ana kazaidin. Saya seperti Zaid. Mithil juga seperti. Maknanya ayat ini menafikan sesuatu yang seperti Allah. Maknanya ayat ini hanya menafikan yang nomor 3 saja. Tapi ayat ini tidak menafikan yang nomor 2. Ayat ini hanya menafikan yang seperti Allah tidak ada. Loh, yang seperti Allah maknanya ada dong. Ada 2 jawaban untuk ini. Yang pertama adalah sebagian ulama mengatakan yang seperti Allah. Ketika ayat ini menafikan yang seperti Allah, secara otomatis menafikan yang seperti Allah. Loh, yang seperti saja tidak ada. Yang level kemiripannya jauh saja tidak ada. Apalagi yang level kemiripannya dekat, lebih tidak ada. Dan ini adalah jawab yang mu'tamad. Hatta kalau Anda belajar di Syarah Waraqat yang kitab-kitab basic akan disebutkan semacam ini. Yang kedua adalah jawabannya Imam Razi. Saya ketika baca ini ajib, Razi ini memang azim ya nih. Di dalam Imam Razi ketika mengatakan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, tengok ya. Oke lah, salamna. Ini di dalam menggunakan burhanul khuluf. Salamna, Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini hanya menafikan mithlu saja. Menafikan yang seperti Allah saja. Maknanya Anda mengitsbatkan bagi Allah itu mithil. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai mithil, mempunyai yang seperti Allah, maknanya akan ada 2 kan, Allah dan yang seperti Allah. Di sini Saddam. Ada Allah, ada Saddam. Yang mana Saddam ini seperti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika Saddam ini seperti Allah Subhanahu wa taala, maknanya Saddam ini bukan Allah kan, tapi dia mirip dengan Allah atau sama dengan Allah. Tidak mungkin dikatakan sama kecuali ada lebih daripada satu. Pasti itu dua. Lah kalau itu dua, maknanya di dalam dua ini ada yang mirip dan ada yang beda. Tidak mungkin dua perkara ini sama di dalam semua perkara. Mustahil ada. Kalau sama di dalam semua perkara, dua itu akan hilang. Kenapa? Karena angka berangka, yalzamin hutagoyur. Ada lebih daripada satu, maknanya maknanya yang lain itu berbeda dengan yang lainnya. Ini kan ada dua kan, ada Allah, ada Saddam. Secara otomatis Saddam berbeda dengan Allah. Tidak mungkin semua sama lah. Kalau semua sama, tidak ada dua, yang ada hanya satu saja. Li'anna ta'addud yastalzimut tagoyur. Selama ini berbeda dan ada persamaan, maknanya persamaannya sesuatu yang sama antara Saddam dan Allah berbeda dengan perbedaan antara Saddam dan Allah. Maknanya di dalam Saddam ada persamaan, ada perbedaan. Di dalam Allah ada persamaan, ada perbedaan. Maknanya zat Allah terdiri daripada dua bagian. Bagian yang pertama sama dengan Saddam, bagian yang kedua berbeda dengan Saddam untuk membedakan ini Allah, ini Saddam. Selama zat Allah terdiri daripada dua bagian, maknanya Allah itu apa? Murakkab. Wa kullu murakkabin mungkin. Wa kullu murakkabin hadis fi'lan. Kullu murakkabin hadis. Dan selama Allah itu hadis, maknanya Allah itu bukan qadim. Wa kaifa wa qad sabata kidamu. Ketika saya baca ini, wallahi Imam Razi alim. Imam Razi apa namanya? Alim. Saya berkali-kali saya takrir ayat ini, tapi saya tidak sampai istidlalnya apa namanya? Imam Razi di dalam, yakni lau salamna tadi ini. Nafyu mithal lakana lillahi mithlan, laukana lillahi mithlan lakana murakkaban. Lianna sayakunullah murakkaban mimma lahul isyirak wa lahul imtiyaz. Fayakunu murakkaban. Hada syai' alim. Jayyid jiddan. Kemudian ini adalah bagaimana kita memahami laisa kamitslihi syai'un. Ada seseorang namanya Jahm bin Safwan, atau lebih dikenal dengan nama Jahmiyah. Apa namanya? Jahmiyah. Jahmiyah, ayo Mumtaz. Yang namanya Jahmiyah, dia mengatakan bahwasanya ayat ini hanya menafikan Allah tidak boleh untuk dikatakan syai'un. Tidak boleh. Ayat ini hanya menafikan Allah tidak boleh Anda katakan Allah itu apa? Syai'un. Pas lakar walakar. Jayyid. Saya kira cukup di sini masalah apa namanya? Mukhalafah lil hawadis. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk, dengan apa namanya, dengan selain Allah, dan selain Allah itu adalah apa? Makhluk. Dan tidak bisa Anda mengatakan sifatnya Allah itu selain Allah, karena sifatnya Allah bukan sesuatu yang di luar Allah, tapi makhluknya Allah sesuatu yang di luar Allah, yang berpisah dengan Allah, itu namanya apa? Makhluk. Dan Allah tidak sama dengan sesuatu yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Mumtasidan. Ibn Taimiyah di dalam pihak yang lain itu mengatakan bahwasanya tidak bisa Anda mengatakan semacam itu. Saya hanya menafikan bahwasanya Allah tidak sama 100% karena hanya mithil saja. Hanya apa namanya? Mithil. Maknanya saya hanya menafikan Allah itu tidak sama 100% dengan makhluknya. Bagaimana sama 100% dengan makhluknya? Allah Subhanahu wa taala tidak terdiri daripada daging dan tulang dan darah. Daging dan tulang dan darah. Maknanya ada persamaan antara Allah dan makhluknya, tapi tidak sampai derajat persamaan itu, tidak sampai derajat Allah terdiri dan terbuat daripada daging dan darah. Makhluk terdiri daripada daging dan darah. Allah
tidak terdiri daripada daging dan darah. Akan tetapi ada persamaan antara Allah dan makhluknya. Kita menafikan musyabahah, mutlakul musyabah. Kita menafikan sedikit pun persamaan antara Allah dan makhluknya kita nafikan. Apalagi banyak. Ibn Taimiyah menafikan banyak saja, tapi tidak menafikan sedikit. Karena itu Ibn Taimiyah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah duduk, Allah marah, Allah senang. Semua itu adalah sifat-sifat apa namanya? Sifat-sifat makhluk yang ada di makhluk, dan itu adalah kesempurnaan makhluknya Allah punya. Allah apa namanya? Allah punya. Karena Ibn Taimiyah di dalam risalah Tadmuriyah, beliau mengatakan bahwasanya setiap kesempurnaan pada makhluk, maka Allah lebih berhak kepada kesempurnaan itu. Ibarat ini ahli sunnah tak suka. Ibaratnya yang lebih sesuai adalah ibaratnya Juwaini. Setiap kesempurnaan bagi makhluk yang tidak ada kekurangan min wajhin minal wujuh, itu pun juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Bezo syattana ma bainal ibaratain, syattana ma bainal ibaratain. Wallahu alam. Jadi kita sudah mengetahui pendapatnya Jahm bin Sofwan, pendapatnya ahli sunnah dan pendapatnya Ibnu Taimiyah. Bakia sikit tentang pendapatnya apa? Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah mengatakan pendapat yang pelik sikit, bahwasanya beliau ini ilmu hadis ya, ilmu hadis. Dan beliau mempunyai kitab namanya Kitabut Tauhid. Imam Razi mengatakan bahwasanya sebenarnya ini bukan Kitabut Tauhid, tapi Kitabus Syirik. Saya pun ketika saya baca, saya pelik ini. Subhanallah, ketika saya browsing di internet, saya melihat perdebatan yang lama antara Syekh Abu Ghush di Muntad al-Aslain dengan beberapa mujassimah. Tentang ibarat daripada Al-Baihaqi, bahwasanya Ibn Khuzaimah menyesal menulis ibarat-ibarat yang yufidut tajsim. Jadi ada macam tashkik daripada Al-Baihaqi. Tapi saya pribadi pun kita tidak boleh berbicara di luar kemampuan kita. Saya tidak berbicara tentang hadis, karena memang itu bukan fan saya. Ada salah seorang ulama datang kepada Imam Razi dan melaporkan apa yang dilakukan oleh Ibnu Khuzaimah. Imam Razi mengatakan, better dia tak cakap pasal ini. Kenapa? Karena laisa takhusus. Karena kita kena menisbatkan sesuatu, kena cakap sesuatu yang itu adalah takhusus kita. Kita baca sedikit daripada kalamnya siapa namanya? Kalamnya Ibnu Khuzaimah saya sudah nukil dan saya sudah kirim ke Anta. Sila. Sikit saja. Ini ada di dalam di dalam Tafsirur Razi ya. Jumpa. Wa'lam anna Muhammad ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Sekira ini siapa? Ibn Khuzaimah al-masyhur hada, sahibul hadits, sahibul muallafat, di tahqiqat hada. Ayo. Awrad istidlal ashabina bi hadhihi al-ayah fil kitab alladhi sammahu bit tauhid. Beliau cakap pasal ayat ini di kitabnya dia namanya apa? Tauhid. Mewujud PDF-nya mewujud. Ada tengok di Google akan ada PDF-nya. Wa huwa fil haqiqah kitabus syirk. Wa huwa fil haqiqah kitabus syirk, bukan kitabut tauhid ya Imam Razi. Kayak semacam itu. La hada musyib, hada bayan. Aywa. Wa turida 'alaiha wa ana adhkur hasil. Wa turida 'alaiha, ada yang mengkritik istidlalnya dia. Wa ana adhkur hasila kalamihi ba'da hadfit ta'tilat. Aywa, ba'da hadfit ta'tilat. Saya menyebutkan hasil kalamnya dia setelah menghapus panjang-panjang yang tidak ada gunanya itu. Kenapa? Li'annahu kana rajulan muttaribal kalam. Hada mushkalam sahal saf.
Anda mensifati seorang ulama kabir amsal Ibnu Huzaimah muttaribal kalam. Kalamnya muttarib, atau muttarib. Muttarib ini Tidak konsisten. tidak konsisten. Saya nak cakap bahasa Jawa, pagi dele sore tempe. Ayo. Qalil al-faham, naqis al-aql. Ada kalam thaqil, saya kalam thaqil ini. Ibn Huzaimah ma'ruf, Sahih Ibn Huzaimah. Ya memang karena beliau cakap di selain apa namanya? Fannya beliau. Ayo. Faqala nahnu nuthbitu lillahi wajhan. nahnu nuthbitu lillahi wajhan. Nahnu nuthbitu lillahi. Jadi kita nuthbit bagi Allah itu wajah. Wa naqul inna liwajhi rabbina minan nuri wad diya'i wal baha. Wajahnya Allah Subhanahu wa taala ada cahayanya, ada keagungannya. Kalau seumpamanya kusyifa hijabuhu la ahraqat subhati la ahraqat subhatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu. Kalau di di hijabnya itu dibuka akan membakar semua yang diketahui oleh Allah. Ayo. Wa wajhu rabbina manfiyun 'anil halaki wal fana. Dan wajahnya Allah tidak akan hancur, tidak akan musnah. Ayo. Wa naqulu inna Wa naqulu inna li bani adama wujuhan. Tetap manusia juga mempunyai wajah, tapi bisa untuk musnah. Ayo. wujuhan kataballahu 'alaiha al-halaka wal fana wa nafa anha al-jalal wal ikram. Jalal wal ikram. Ghayra mawsufati bin nur wad diya wal baha. Walau kana mujarrada itsbatil wajhi lillahi yaqtadi tashbih lakana man qala inna li bani adam wujuhan wal khanazir wal kiradati wal kilabi wujuhan lakana qad syabaha wujuha bani adam bi wujuhil khanazir wal kiradati wal dibilang kalau seumpamanya hanya menyebutkan manusia itu mempunyai wajah apa? Wal kiradati wal walau kana mujarrad bukan. Kalau seumpamanya hanya mengatakan Allah itu mempunyai wajah, menandakan kita menyamakan Allah dengan yang lainnya, maka kalau kita mengatakan babi dan anjing pun mempunyai wajah, manusia pun mempunyai wajah, secara otomatis kita akan mengejek manusia. Apakah semacam itu? Kan tidak, kan ada perbedaan antara wajahnya manusia dan wajahnya khinzir. Kalau dikatakan wajah Anda macam wajah khinzir, Anda akan marah. Tapi kalau hanya mengatakan wajah khinzir mempunyai wajah, manusia mempunyai wajah, Anda tidak marah. Kenapa? Karena tidak ada persamaan. Maknanya hanya mengatakan mempunyai wajah tidak menunjukkan ada persamaan. Maknanya kalau saya mengatakan wajah Allah mempunyai wajah, tidak ada persamaan. Marah Imam Razi, marah. Ayo. Summa qala wala syakka annahu i'tiqadul jahmiyah li'annahu law qila lahu wajhuka yushbihu wajhal khanazir wal kiradata la ghadaba wa syafahahu bisu. Yani ini adalah i'tiqadnya Jahmiyah karena kalau dia mengatakan wajahmu mirip dengan wajahnya khinzir wal kiradah ini kera, monyet, maka dia akan marah dan akan dimaki-maki. Ayo. Fa'alimna annahu la yalzam min itsbatil wajhi wal yadaini lillahi itsbatu tashbihi bainallahi wa baini khalqihi. Maka alimna hanya mengatakan Allah mempunyai wajah tidak menandakan tasbih menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau Anda mengatakan wajahnya Allah sama dengan wajahnya makhluk, baru akan ada tasbih. Seperti kalau Anda mengatakan wajah Anda sama seperti wajahnya kera, baru ada tasbih, baru marah. Tengok. Khatir sah kalam, khatir marah kalam. Wa dzakara fi faslin akhar min hadzal kitab annal Qur'an dalla ala wuqu'it taswiyah baina dzatillahi ta'ala wa baina khalqihi fi sifatin katsirah. Ini bada'a yaqul fil Qur'an. Imam Ibnu Huzaimah ini bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan ada persamaan antara zatnya Allah yang kita nafikan laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya tidak ada persamaan apapun pada Allah antara Allah dan makhluknya pada zat wa sifat wal af'al, sedikit pun tidak ada. Ibnu Huzaimah mengatakan ada persamaan di dalam zatnya yang secara otomatis sifat pasti ada
persamaan. Af'al pasti ada persamaan. Memang semacam itu. Wahabi ketika menyamakan zatnya Allah ada persamaan dengan zatnya makhluk, secara otomatis dia menyamakan sifat dan af'al. Mu'tazilah hanya menyamakan af'alullah dengan af'alul makhluk, tapi tidak menyamakan sifat dan zatnya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Khuzaimah mengatakan Ada persamaan antara zat Allah dan zat makhluk. Bukan saya yang cakap, Al-Quran ya dulu alaihi. Syekh Khatir. Syekh Khatir. Ayo. وبين خلقه في صفات كثيرة ولم يلزم منها أن يكون القائل مشبها فكذا ها هنا. Ayo. Dan tidak menunjukkan bahwasanya yang mengatakan itu musyabbih. Kenapa? Karena memang dari awal makna tasbih menurut mereka bukan makna tasbih menurut kita. Karena makna tasbih itu adalah sama di dalam sifat dzatiyah. Maknanya dikatakan saya sama seperti Anda kalau memang min lahmin wadam. Saya hanya mengatakan Allah mempunyai wajah, saya tidak mengatakan Allah terdiri daripada darah dan tulang. Saya tidak musyabbih. Maknanya tasbihnya mereka itu sangat rendah sekali, berbeza dengan nafyu tasbih mereka sangat rendah, berbeza dengan nafyu tasbih kita yang sangat tinggi. Kemudian pada Ibnu Huzaimah menyebutkan banyak sekali ayat. Langsung saja di yang setelahnya. Banyak kan ayat-ayatnya beliau sebutkan. Wa aqulu hadzal miskin, katanya Imam Razi. Wa aqulu hadzal miskinul jahil. Hadzal miskinul jahil. Yani hadza kata-kata yakni Imam Razi mutahamil alaihi katsir. Yani mutahamil karena kenapa? Hadza rajul kana lahu taklifat dan banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya dan tak tahu saya macam mana Syekh Abu Ghush di dalam Muntadal Aslan yuhawil menafikan tajsim ini daripada Ibnu Khuzaimah. Kenapa? Karena ada kitabnya, karena ada Imam Baihaqi mungkin di Bayanul dari kitab-kitabnya di kitabnya Imam Al-Baihaqi, saya tak tahu di mana, menafikan tajsim daripada Ibnu Khuzaimah dan mengatakan Ibnu Khuzaimah nadima, menyesal sudah menulis apa yang beliau tulis. Yakni intinya memang ada fatrah Ibnu Khuzaimah itu mungkin tajsim tapi sudah pernah bertaubat. Nah, nukul itu hanya dikatakan oleh Al-Imam Baihaqi saja. Yang mana Tajuddin As-Subki kelihatannya tidak di Tabaqatus Syafi'iyah Kubra tidak menukil itu. Syekh Gharib dan Ibn Khuzaimah ini Syafi'ul Madhab. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu macam mana. Kita hanya baca perkataan Imam Razi ini, hakikatnya apa? Apakah Ibn Khuzaimah taba atau tidak? Anda boleh tengok di mana diskusinya Syekh Abu Ghush dan beberapa orang di Muntadal Aslan. Panjang diskusinya, Anda boleh baca dari awal sampai yang bisa bahasa Arab. Tengok. Aqulu hadzal miskin wal jahil inna ma waqa'a fi amsali hadhil khurafat li'annahu lam ya'rif haqiqatal mitlain wa ulama tauhid haqqaqul kalam fil mitlain summa farra'u alaihi al-istidlal bi hadhil ayah. Fanaqul yakni dia nak cakap dia tidak tahu apa itu makna mitlain. Makna mitlain adalah alladzani yaqumu kullu wahidin minhuma maqamal akhar fi haqiqatihi wa mahiyatihi. Hadza huwa. Ala kullin, ini tak yah kita baca. Intinya yang namanya mithil adalah sesuatu yang hakikatnya itu sama. Tak kisah sifatnya sama atau tidak. Kadangkala ini epal, satunya hijau, satunya merah, tapi hakikatnya sama-sama apa? Epal. Maknanya perbezaan sifat belum tentu menandakan perbezaan hakikat sifat. Tapi biasanya perbezaan zat menandakan perbezaan sifat biasanya, tapi laisa laziman. Tapi jelas perbezaan sifat la yalzam minhu perbezaan zat. Beliau nak cakap bahwasanya sebenarnya antara kita dan hewan-hewan yang lain zatnya itu sama. Kenapa? Li'annal ajram mutamathilah. Kita
asal daripada diri kita, pokok, hewan itu sama. Yang membezakan antara kita dan perkara-perkara yang lain hanya sifat saja. Hanya sifat. Maknanya perbezaan sifat kita dengan kuda tidak menandakan hakikat kita sama dengan hakikat kuda. Macam mana ini, Suf? Anda kata-kata ini mungkin Anda tidak akan paham sekarang, tapi ingat-ingat saja apa yang saya katakan. Di kitab yang lebih tinggi Anda akan semakin paham. Maknanya semua makhluk ini mempunyai hakikat yang sama. Yang membezakan hanya hanya sifatnya saja. Lah, hakikatnya makhluk ini tidak sama dengan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis sifatnya pun juga tidak akan sama. Secara otomatis perbuatannya pun juga tidak akan sama. Dan inilah makna mukhalafatul hawadits. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini sedikit susah. Cukup sampai sini. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk sifat salbiyah yang setelahnya, yaitu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Insyaallah kita akhiri sampai sini. Sebelumnya kan mukhalifun wa burhanu hadzal qidamu, maknanya burhan, dalil yang mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluknya adalah sama yang disebutkan di dalam burhanul qidam. Maknanya ketika Allah itu qadim, tidak sama dengan, secara otomatis Allah tidak sama dengan makhluknya. Karena kalau seumpamanya Allah sama dengan makhluknya, Allah akan menjadi hadits kaifa wa qad sabata qidamu. Wallahu a'lam. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.